Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sinta Prabandari, NIM 2018 0520044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan good governance pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Nah, kenapa good governance saat ini penting untuk dilakukan? Karena untuk menyikapi era globalisasi pada saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan suatu perubahan, khususnya dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi. Sehingga nantinya diharapkan proses pelelangan pekerjaan konstruksi mampu menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih terbuka, transparan, mampu bersaing, adil, dan juga akuntabel. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya ini ada terkait dengan daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada kerangka konsep, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan serta saran. Untuk latar belakang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam mempermudah persediaan barang atau jasa yang diperlukan. Selain itu, revolusi industri membawa perubahan dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi, di mana proses pelelangan pekerjaan konstruksi ini diharapkan mampu menjadi lebih efektif, efisien, terbuka, mampu bersaing, transparan, adil, dan juga akuntabel. Nah, oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa proses pengadaan barang atau jasa dalam proyek konstruksi perlu diadakannya perubahan dari suatu proses tender manual menjadi proses tender e-procurement atau secara elektronik, di mana proses pengadaan secara elektronik ini dipandang sebagai alat untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Lebih baik karena mampu menjadi lebih efektif dan juga efisiensi, baik dari segi biaya maupun waktu. Pelaksanaan penggunaannya juga tidak boleh sembarangan, sehingga dalam penentuannya harus melalui berbagai proses pelelangan. Namun pada saat ini, permasalahan dihadapi dalam proses tender. Hal tersebut terlihat adanya kecenderungan untuk melakukan praktek kecurangan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme dalam proses pelelangan. Seperti halnya yaitu adanya langganan pemenang dari waktu ke waktu, adanya tender arisan di antara peserta lelang, dan juga pelaksanaan tender dengan tekanan. Menanggapi berbagai permasalahan yang ada, pemerintah mengenai pengaturan atas barang dan jasa yang baik memandang perlu untuk menetapkan suatu peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa yang baru sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di dalam pengadaan barang atau jasa. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai revisi atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Di mana peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 ini memiliki 15 bab dengan 98 pasal, di mana jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan peraturan presiden sebelumnya. Selain lebih sederhana juga, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 ini menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan, di mana revisi tersebut diharapkan dapat memperbaiki proses pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk menghindari adanya kecurangan ataupun malpraktik dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan, persiapan, dan juga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah pada pekerjaan gedung Inspektorat DIY. Yang kedua, ada bagaimana penerapan prinsip good governance pada pekerjaan gedung Inspektorat DIY. Dan yang ketiga,
faktor apa yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang selanjutnya yaitu terkait kerangka konsep. Yang pertama ada pengertian pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai melalui APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua yaitu terkait dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa ini dimaksudkan bahwa pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan juga biaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu ada efektif. Efektif dalam pengadaan ini dimaksudkan yaitu bahwa pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang ingin dicapai dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Yang ketiga yaitu ada transparansi. Transparansi dalam pengadaan ini dimaksudkan yaitu memberi semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat administratif pengadaan, termasuk dengan tata cara evaluasi, hasil evaluasi, sampai dengan penetapan calon penyedia barang atau jasa, di mana sifatnya juga terbuka kepada seluruh peserta pengadaan dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya. Dan yang keempat yaitu ada terbuka. Terbuka dalam pengadaan di sini dimaksudkan bahwa pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan juga dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa. Selanjutnya yaitu yang kelima ada bersaing. Bersaing di sini yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia barang atau jasa yang setara dan juga memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan juga norma pengadaan yang telah berlaku dan tidak terjadi kecurangan ataupun praktek KKN. Yang selanjutnya yaitu yang keenam ada adil. Adil atau tidak diskriminatif ini dimaksudkan bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa yang berminat untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa, dan juga tidak mengarah untuk memberikan kemenangan kepada salah satu pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun. Dan yang terakhir yaitu ada akuntabel. Akuntabel di sini berarti bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak terkait dan juga masyarakat berdasarkan dengan etika, dengan norma dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu terkait metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara tender. Tender merupakan suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, untuk mendapatkan, dan juga menetapkan serta menunjuk perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan. Di mana dalam pelaksanaan pemilihan tender meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan kualifikasi, yang kedua pengumuman atau undangan, yang ketiga pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, yang keempat ada pemberian penjelasan, yang kelima ada penyampaian dokumen penawaran, yang keenam ada evaluasi dokumen penawaran, yang ketujuh ada penetapan dan pengumuman pemenang, yang ke-8 sanggah, dan yang ke-9 ada sanggah banding. Nah, untuk sanggah banding tersebut khusus untuk pekerjaan konstruksi saja. Yang selanjutnya yaitu terkait pengadaan jasa konstruksi.
Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, di mana di dalamnya terdapat kegiatan pengadaan bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk pembangunan dan juga jasa konsultasi mengenai desain pembangunan, dan juga hubungan dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak. Dalam pekerjaan konstruksi ini ada 3 jenis usaha. Yang pertama ada perencana konstruksi, yang kedua ada pelaksana konstruksi, dan yang ketiga ada pengawas konstruksi. Yang selanjutnya yaitu terkait implementasi proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, yang meliputi satu, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, yang kedua penyusunan perkiraan biaya atau RAB, yang ketiga pemaketan pengadaan barang dan jasa, yang keempat ada konsolidasi pengadaan barang dan jasa, dan yang kelima ada penyusunan biaya pendukung. Setelah melakukan perencanaan, selanjutnya kita kepada tahap persiapan. Yang pertama yaitu ada daftar barang jasa dalam e-katalog, ada kriteria barang dan jasa untuk keadaan tertentu, ada nilai paket pekerjaan, dan yang keempat jenis barang atau jasa. Setelah melakukan perencanaan dan persiapan, selanjutnya kita menuju kepada pelaksanaan, yaitu terdapat 2 kegiatan. Yang pertama yaitu pemilihan dapat segera dilakukan setelah RUP diumumkan. Yang kedua, untuk barang atau jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran, kementerian atau lembaga, atau persetujuan RKA perangkat daerah yang dibutuhkan setelah RUP dan diumumkan melalui sirup. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan pembahasan. Pada saat ini semakin maju peradaban manusia, semakin canggih pula dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan pengguna sumber daya dan dalam bentuk tenaga manusia, material, dan juga dana, serta jumlahnya yang bertambah besar. Di sini terdapat data umum mengenai proyek pembangunan gedung inspektorat. Yang pertama itu nama proyek, pekerjaan fisik gedung inspektorat DIY, kode tender yaitu 7395013, instansinya pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, satuan kerja inspektorat. Metode yang digunakan yaitu tender dengan metode kualifikasi pasca kualifikasi satu file, serta metode evaluasinya harga terendah sistem gugur, anggarannya melalui APBD tahun 2019, serta nilai pagu paket sebesar Rp17.738.000.000. Nah, dalam hal ini, kontraktor dan konsultan peserta proyek harus melewati beberapa tahap hingga akhirnya dapat memenangkan tender. Dalam penyelesaian kontraktor dan konsultan, tender menggunakan metode pasca kualifikasi, yaitu di mana proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari kontraktor atau konsultan yang mengikuti tender dan diserahkan setelah masuk pada penawaran. Sedangkan metode evaluasi itu sendiri digunakan sistem gugur, di mana metode sistem gugur ini merupakan evaluasi penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dan dalam dokumen dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan, lalu menuju administrasi, lalu persyaratan teknis, dan juga kewajaran harga. Nah, untuk terhadap penyedia barang atau jasa pekerjaan konstruksi yang tidak lulus, penilaian pada setiap tahapan akan dinyatakan gugur. Nah, selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan tender pembangunan gedung inspektorat DIY dari mulai tahap pengumuman pasca kualifikasi hingga pada tahap penandatanganan kontrak yang dilakukan mulai tanggal 18 April tahun 2019 sampai dengan 21 Mei 2019. Pada proses pengadaan tender pekerjaan konstruksi ini
juga telah dilakukan dengan sistem pengadaan elektronik atau SPSE. Dan informasi terkait juga sudah ada di laman website layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Yogyakarta. Nah, pada pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi ini diikuti oleh 101 peserta tender, di mana pada akhirnya pembangunan Gedung Inspektorat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 dimenangkan oleh kontraktor pelaksana pemenang lelang, yaitu PT Nusa Patria asal Kabupaten Sleman. Yang selanjutnya yaitu ada tentang penerapan prinsip good governance pada pembangunan Gedung Inspektorat DIY. Yang pertama yaitu terkait efisiensi. Nah, pada penerapan prinsip efisiensi ini, pembangunan Gedung Inspektorat dapat dikatakan kurang efisiensi. Karena dalam hal ini seharusnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya yaitu selama 210 hari kalender. Terhitung dari mulai tanggal 24 Mei sampai dengan 19 Desember 2019. Tetapi pada pelaksanaannya baru dinyatakan 100% selesai, yaitu pada tanggal 16 Januari 2020. Yang selanjutnya yaitu efektif. Dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2015, Inspektorat mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Dapat dikatakan efektif karena pembangunan Gedung Inspektorat DIY dilakukan untuk menunjang tugas serta wewenang Inspektorat. Yang ketiga yaitu ada transparansi. Seluruh informasi dan juga ketentuan mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk tentang syarat teknis administrasi, evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, telah dilakukan melalui website LPSE Provinsi Jogja, sehingga siapapun dapat melihat serta mengaksesnya. Yang selanjutnya itu prinsip terbuka. Dalam hal ini, pengadaan proyek konstruksi Gedung Inspektorat DIY terbuka bagi seluruh penyedia barang atau jasa yang telah memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa dengan memenuhi berbagai syarat dan juga kriteria tertentu. Yang selanjutnya yaitu bersaing. Dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi Gedung Inspektorat dilakukan secara sehat bagi seluruh peserta penyedia dan sifatnya setara dan juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses tender tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu terkait prinsip adil. Dalam proses pengadaan ini telah memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh penyedia barang atau jasa yang berminat untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Dan yang terakhir yaitu akuntabel. Penyelesaian pekerjaan konstruksi ini dinyatakan dengan berita acara serah terima atau BAS, di mana hasil pekerjaan 1 nomor 027-000206 pada tanggal 16 Januari 2020. Dalam hal ini, tentu diharapkan pembangunan Gedung Inspektorat dapat membantu serta memberikan manfaat terhadap jalannya tugas umum pemerintahan dan juga terhadap pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya terkait dengan faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance pada pekerjaan konstruksi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya pembangunan Gedung Inspektorat ini dilakukan mulai pada tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 19 Desember 2019. Tetapi pekerjaan baru dinyatakan 100% selesai pada tanggal 16 Januari 2020. Tentu keterlambatan tersebut menyebabkan penerapan prinsip efisiensi good governance tidak berjalan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Inspektorat Yogyakarta, Wio Santoso, seperti yang dilansir melalui Metro Times News terkait dengan molornya proyek pembangunan gedung Inspektorat tersebut, bahwasannya ada ada beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan. Yang pertama yaitu bahwa pembangunan fisik gedung Inspektorat DIY ini direncanakan dalam pelaksanaan melalui 2 tahun anggaran, yaitu tahun 2019 dan tahun anggaran 2020. Yang kedua yaitu tim dari Inspektorat dalam pekerjaan fisik pembangunan gedung Inspektorat DIY sebelumnya sudah melakukan efisiensi terhadap rencana belanja anggaran proyek tersebut dengan menghemat sebesar 1,3 miliar. Yang ketiga yaitu tidak adanya adendum kontrak atau perpanjangan waktu. Yang ada hanyalah tambahan waktu pengenaan denda hingga 31 Desember 2019 kepada kontraktor pelaksana. Dan yang keempat, upaya pemberian perpanjangan waktu pekerjaan atau adendum telah ditawarkan kepada kontraktor pelaksana. Namun dalam hal ini ditolak oleh PT Nusa Patria selaku pelaksana. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Dari literatur yang telah dikumpulkan, dapat dikatakan bahwasannya pembangunan gedung inspektorat sudah hampir menerapkan prinsip good governance. Hanya saja terkait efisiensi waktu pelaksanaan ada keterlambatan dalam pengerjaannya. Namun sisanya prinsip good governance telah diterapkan dengan dukungan berbagai sektor. Pelaksananya juga telah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. Tentunya harapan ke depannya proses pengadaan masih tetap dilaksanakan secara elektronik, karena dengan begitu mampu membuat pelaksanaan pengadaan dapat berjalan secara transparan, adil, dan juga menciptakan persaingan yang sehat sesuai dengan prinsip good governance. Selain itu, diharapkan nantinya ke depannya sistem pengadaan bisa dikembangkan lagi dengan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada dari tahun ke tahun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.